Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Podcast Harmoni bersama saya Ayu Ardita. Teman-teman, pemerintah Kota Kediri terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Salah satunya melalui program Kota Layak Anak atau KLA. Nah, sebenarnya KLA sendiri itu apa dan bagaimana implementasi KLA kepada masyarakat? Dan sudah bersama saya narasumber hari ini Bunda Lela dari DP3AP2KB. Selamat pagi Bunda. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan Kak Alis dari Forum Anak Kota Kediri. Selamat pagi Kak. Selamat pagi. Alhamdulillah sehat ya ini? Alhamdulillah. Nah Bunda, kita ingin tahu nih ya, sebenarnya arti dari Kota Layak Anak itu seperti apa Bunda? Monggo. Kota Layak Anak itu suatu sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Baik, berarti kan ada indikator ya Bunda di dalamnya. Nah kita ingin tahu indikatornya apa saja Bunda, monggo. Di KLA itu sebenarnya ada banyak indikator. Ada 24 indikator. 24 indikator itu perwujudan dari 7 klaster. Klaster apa saja itu? Ada 5 klaster utama dan ada 2 klaster pendukung. Klaster-klaster ini adalah implementasi dari konvensi hak anak. Nah, yang muda ini yang lebih hafal. Saya hafalnya itu di 2 klaster pendukung. Berarti Kak Alis ya? Iya, saya hafalnya cuma 2. Klaster untuk kelembagaan dan klaster untuk kecamatan dan kelurahan layak anak. Nah, 5 klaster ini mungkin Kak Alis bisa mengingatnya dengan mudah. Baik. Untuk 5 klaster utama ini yang tentunya merupakan bidang dari pemenuhan hak-hak anak. Di antaranya di klaster pertama ada hak sipil dan kebebasan, lalu di klaster kedua ada lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, dan di klaster ketiga ada kesehatan dan kesejahteraan dasar. Di klaster keempat ada pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan budaya, dan pada klaster terakhir atau klaster kelima ada perlindungan khusus. Baik, berarti pemerintah Kota Kediri benar-benar melakukan pelayanan yang terbaik ya Bunda ya untuk masyarakat Kota Kediri sendiri dengan salah satunya melalui program KLA sendiri, seperti itu ya Bunda ya. Baik, nah Kak Ali, saya ingin tahu nih sebenarnya apa sih peran atau tugas-tugas dari Forum Anak Kota Kediri sendiri, monggo. Tugas-tugas yang dilaksanakan Forum Anak sendiri biasanya kami bagi menjadi 3 peran utama, yakni ada pelopor, pelapor, dan juga PAPP. Yang dimaksud dengan pelopor sendiri ialah kita yang memulai kegiatan positif mengajak anak-anak di Kota Kediri untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Lalu yang dimaksud dengan pelopor ialah kita menyampaikan atau melaporkan kepada orang dewasa apabila terdapat penyelewengan atau pelanggaran hak-hak anak. Dan yang terakhir yaitu PAPP yang merupakan singkatan dari partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan. Salah satu contohnya ialah Forum Anak ini terlibat aktif dalam rangkaian musrembang RPJPD ataupun RKPD. Berarti Kak Alis ini bersama teman-teman itu langsung terjun bersama masyarakat betul. gitu ya Bunda ya? Betul. Baik sekali. Kalau boleh tahu sejauh ini apakah ada kesulitan seperti itu Kak untuk bersama masyarakat sendiri seperti apa? Mungkin dari beberapa anak-anak masih banyak yang belum mengenal apa sih Forum Anak itu. Jadi kita ketika bersosialisasi dengan mereka harus menjelaskan dari awal seperti definisinya Forum Anak itu apa, peran-perannya apa, hak-hak apa saja sih yang harus kita perjuangkan. Tapi tentunya dari langkah awal tersebut kita akan mendapatkan hasil yang terbaik di masa depan. Baik, terima kasih Kak Alis. Nah untuk Bunda, berarti kan sejauh ini itu kan pemerintah Kota Kediri juga bekerja sama ya Bunda dengan seluruh stakeholder yang ada. Nah sebenarnya bagaimana sih Bunda kerjasama yang selama ini dilakukan bersama stakeholder? Monggo. Kerjasamanya dilakukan dengan koordinasi dan sinkronisasi. Jadi Forum Anak yang tadi panjang lebar disampaikan oleh Kak Alis itu adalah perwujudan dari klaster yang pertama, hak sipil dan kebebasan di indikator partisipasi anak. Dengan banyaknya 24 indikator itu, ternyata Forum Anak itu hanya salah satu indikator. Nah, indikator yang lainnya apa? Indikator yang lainnya itu meliputi semua OPD terkait. Baik itu Dinsos, Dinkes, Diknas, BPBD, dan indikator-indikator untuk media massa
ada namanya informasi layak anak. Jadi hak sipil kebebasan itu ada indikator informasi layak anak yang itu diampu oleh Diskominfo dan juga media massa. Nah, media massa ini bisa media massa yang memang murni dari swasta dan dari pemerintah. Dan ada juga stakeholder yang terkait. Di sini adalah stakeholder untuk pengasuhan alternatif anak. Kita tahu bahwa di yang tadi indikator pengasuhan itu, kita pemerintah itu masih terbatas mempunyai pengasuhan alternatif buat anak-anak yang rentan, anak-anak yang terlantar, anak-anak yatim piatu. Nah, ternyata LKSA, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak itu dinas sosial tidak memiliki sendiri. Banyak yayasan itu adalah yayasan-yayasan yang muncul dari masyarakat, dari Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah, dari non-muslim, yang itu notabene bukan milik pemerintah, tapi dinas sosial menjadi pemoneh yang monitoring adanya LKSA itu. Jadi ada stakeholdernya itu yang terkait dengan pemerintah, ada yang dari masyarakat, ada yang dari LSM juga. Kita mempunyai keterkaitan hubungan dengan yang namanya YLPA, Yayasan Lembaga Perlindungan Anak, yang ada di Kota Kediri, yang sudah lama berjuang untuk perlindungan anak. Dan kita juga mensinkronisasi kegiatan kita dengan kejaksaan, dengan pengadilan negeri, dengan pengadilan agama, dengan Bapas. Nah, karena apa? Di situ ada perkawinan anak yang melibatkan bukan OPD Pemkot, yaitu Kemenak, di mana perkawinan anak yang batasnya anak seorang manusia atau seorang boleh menikah itu minimal harus berusia 19 tahun loh. Bagi perempuan dan laki-laki. Nah, otomatis rata-rata itu usianya pada 17-18. Urusan siapa? Memang di situ bidang perlindungan perempuan anak itu selaku konselornya, tapi tercatatnya yang melakukan pengesahan dispensasi itu adalah dari pengadilan agama, yang menikahkan adalah dari KUA, stakeholder terkait. Berarti terus berkolaborasi seperti itu ya Bunda. Baik. Nah Bunda, pada tahun ini predikat apa sih yang sedang dikejar sendiri oleh pemerintah Kota Kediri? Kita sebenarnya sudah lama loh bergelut dengan KLA ini, sejak tahun 2015. Sudah cukup lama. Sudah menginisiasi mengikuti KLA. Dan kita mendapatkan predikat yang pertama kali, yaitu nilai ring antara 500 sampai 600, yaitu predikat untuk pratama itu di tahun 2017. 2017 sampai 2019 kita tingkat pratama. 2019 itu kita mendapatkan predikat madya, ring nilai 600 sampai 700. Dari 2019 sampai 2023 kemarin kita masih mendapatkan posisi di tingkat madya, ring nilai 600 sampai 700. Dan kita berharap tahun ini sampai bulan Juni masih dievaluasi secara mandiri. Nanti predikat Nindya, yaitu indikator penilaian sekitar 700 sampai 800 itu bisa kita raih. Baik, semoga semua terlaksana dengan baik, skornya juga semakin tinggi gitu ya Bunda ya. Baik. Nah Bunda, kita juga ingin tahu sebenarnya peran masyarakat itu juga masuk nggak sih Bunda di KLA sendiri, mungkin dari DP3AP 2KB, mungkin bagaimana Bunda untuk implementasinya kepada masyarakat sendiri? Monggo. Sangat berpengaruh. Karena peran serta masyarakat di sini itu ada di kader-kader juga. Kak Alis, selaku Ketua Forum Anak Kota Kediri ini juga masyarakat kan? Iya. Nah, masyarakat di usia anak. Nah, jadi Forum Anak itu adalah salah satu bentuk dari peran masyarakat yang ada permennya. Jadi Forum Anak itu ada pelaksanaan perwujudannya itu karena Permen PPWA. Di situ disebutkan bahwa di indikator penilaian itu suatu kota dikatakan punya nilai maksimal itu kalau prosentase adanya forum anak di tingkat kelurahan, adanya forum anak di tingkat kecamatan, sekota atau sekabupaten itu 100%. Nilainya maksimal.
Nah, di tahun 2023 kemarin kita itu masih 5 kelurahan yang mempunyai SK. Dan di tahun 2024 ini alhamdulillah Forum Anak Kelurahan Sekota Kediri itu sudah ada semua 100%. Kecamatan juga begitu. Nah, jadi Forum Anak itu seperti pemerintah juga berjenjang. Mulai dari kelurahan, kecamatan, kabupaten kota, provinsi, gitu ya? dan nasional. Kak Alis ini selalu berjejaring dengan Forum Anak di tingkat nasional dan provinsi. Berarti banyak temannya, banyak informasinya, seperti itu ya Kak Alis ya. Baik, nah Kak Alis saya juga ingin tahu nih, harapan Kak Alis nanti apa sih jika Kota Kediri berhasil menyabet KLA tingkat Nindya? Monggo. Harapan kami tentunya sebagai mewakili anak-anak dan Forum Anak Kota Kediri ialah ketika Kota Kediri mencapai pada predikat Nindya, tidak hanya sebagai predikat tapi juga terrealisasikan di kehidupan sehari-hari dan dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan, sehingga mungkin di tahun depan kita bersama bisa mendapatkan predikat yang lebih tinggi lagi dan lebih baik. Ya. Nah, Bunda, terakhir sebelum kita menutup podcast kita hari ini, pesan yang ingin disampaikan Bunda dari pemerintah Kota Kediri kepada seluruh masyarakat untuk mendukung terwujudnya KLA di Kota Kediri. Monggo. Alhamdulillah tadi sebenarnya clue-nya sudah ada di Kak Alis. Semoga predikat itu tidak hanya predikat, tapi predikat itu betul-betul membumi, menjiwai Kota Kediri itu. Jadi kalau masyarakat itu mempunyai peran sebagai kader, entah itu Satgas Perlindungan Perempuan Anak, entah itu kader kesehatan, entah itu kader PKK, entah itu kader PIK-R atau genre, Forum Anak. Nah, mereka itu melakukan upaya, keluhnya, finalisasinya bahwa semua yang mereka lakukan itu adalah untuk kegiatan positif anak. Karena kita tahu sekarang ini media sosial, lingkungan untuk circle-circle negatif buat anak itu sangat banyak sekali. Sangat berpengaruh gitu Iya, tantangan anak untuk bisa berdaya, untuk mempunyai circle yang positif itu sangat banyak. Jadi monggo stakeholder terkait, masyarakat, anak-anak sendiri, ayo kita bersama-sama bergandeng tangan. Kita sama-sama menciptakan circle-circle yang positif, suasana wadah-wadah yang positif untuk anak, baik itu RBRA, ruang bermain yang ramah anak. Dari mulai pengelolanya, anak main di ruang bermain itu disambut dengan ramah. Ada puskesmas ramah anak. Begitu masuk di puskesmas dilayani dengan ramah. Ada RIRA, rumah ibadah ramah anak. Di masjid, di gereja, di pura, anak-anak itu merasa nyaman dan aman beribadah. Bukan dikasih ya semacam teguran-teguran yang bersifat keras yang membuat anak itu jadi malas beribadah. Jadi takut. Iya betul. Terus ada PISA, Pusat Informasi Sahabat Anak, yang ini mungkin bisa dikelola oleh Disarbus, oleh Kominfo, oleh layanan-layanan perpustakaan di mal-mal atau bagaimana anak ini menjadikan informasi itu yang sebagai layak anak. Nah, terus ada lagi, apa lagi Kak Alis? Ada PKA ya Kak Alis ya, Pusat Kreativitas Anak. Jadi sanggar-sanggar, entah itu pencak silat, kesenian, terus tempat-tempat yang untuk bermain itu, yang untuk waktu luang itu menjadi pusat kreativitas anak yang bagus. Dan pastinya kita berharap semua anak di Kota Kediri aman gitu ya Bunda. Betul. Ya. Baik, dan mereka juga berkegiatan yang positif seperti itu. Betul. Ya. Baik, nah Bunda, kita juga berharap seluruh stakeholder dan juga masyarakat berkolaborasi sehingga nanti Kota Kediri menyambet tingkat Nindya seperti itu. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bunda Lela dan Kak Alis atas waktunya. Kita boleh closing terakhir. Monggo, silakan. Oke, bagaimana kalau anak-anak di Kota Kediri ini terlindungi, maka Indonesia akan maju. Amin. Terima kasih Bunda. Siap. Dan teman-teman, demikian tadi podcast kita hari ini. Saya Ayu Ardita beserta kru yang bertugas. Mohon pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.